Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tadi kami sudah baca Filipi pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan baca ulang, Bapak Ibu dapat simak firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, dan pasal itu sampai dengan 11. Namun saya melihat nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Kedua, karena itu sempurnakanlah sukacita, dengan ini hendaklah kamu setia sehari sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau memuji atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang bertambah juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan firman Tuhan ini dan tarik satu kesimpulan bahwa jemaat yang bertumbuh bersabar dalam persekutuan, jemaat yang bertumbuh bertambah dan dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan kebenaran firman ini, Bapak Ibu yang ada di sini adalah buah-buah roh atau hasil-hasil Injil yang ada. Saya sempat melihat begitu Injil masuk, misionaris yang telah masuk, ia tidak pernah langsung dengan khotbah seperti yang kami telah lakukan seperti hari ini. Misionaris masuk, mereka tidak buat seperti gedung-gedung yang besar seperti hari ini. Pada waktu itu misionaris begitu masuk, pertama-tama mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat di sana. Mereka tidak langsung dengan ubah Alkitab dan lain sebagainya, tetapi sesuaikan dengan kondisi yang ada. Mereka hanya biasa komunikasi saja. Mereka mengalami banyak hal yang mereka diskusi dengan masyarakat yang ada di situ. Pertama, mereka harus belajar dengan bahasa yang ada. Bahasa yang ada pertama dengan syarat saja, tidak langsung dengan bahasa-bahasa yang sekarang kami pakai, bahkan juga bahasa Inggris yang sekarang kita pakai. Tapi syarat saja. Kalau ditunjuk, itu tunjuk batu, ditunjuk kayu, ditunjuk itu mereka memulai dengan satu persekutuan kecil. Mereka memulai. Tapi sebelum mereka memulai juga, dia ada beberapa orang bersama-sama yang membangun selama perkenalan diri dengan ada jemaat yang ada di sana atau masyarakat yang ada di sana. Pertama-tama dia perkenalan diri, bergaul dulu. Setelah itu masuk dan ada beberapa hal penting yang dia belajar. Bahasa, satu, dua,
satu kelompok kecil. Setelah itu dia pelajarkan firman Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1 kita apa itu? Firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1 dia ceritakan saja. Lalu dia hitung hari juga tidak pakai hari yang sekarang. Dia potong kayu, kemudian potong kayu itu hitung 1, 2, 3, 4 dia bungkus ikan baru kasih. Dan orang-orang itu, ya termasuk orang tua saya, baru dia hitung kayu itu. Oh ini Selasa, hari Rabu, dan Jumat, hari Sabtu. Setelah itu dia kasih apalkan ayat, lalu pergi. Di kelompok di sana tidak kuat lagi dengan persekutuan yang besar, 1-2 orang. Ada orang-orang yang benar dulu, yang pegang adat itu dulu, kepala-kepala sekolah, orang-orang penggila itu dulu, baru dia mulai sampai dengan ini di sana sudah mulai hafal, sudah mengerti, lalu tentu pakai tukang itu memulai dengan kelompok kecil. Memulai dengan perkembangan caranya seperti apa yang kita harus buat sehingga umat itu mengerti dan menyembahkan Injil Tuhan ini, firman Tuhan ini. Mereka memulai seperti itu. Jadi gereja yang bertumbuh dan bertambah dalam persekutuan itu sangat-sangat penting. Dari awal itu tidak gampang. Sekarang baru bisa gampang. Sekarang itu ada banyak cara yang kita buat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak cara yang kita buat dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Tapi dulu tidak. Dan dulu juga mengorbankan diri juga. Ya, mereka korban jiwa juga luar biasa yang mereka hadapi. Tetapi sekarang tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa pada saat-saat yang ingin masuk pertama kali itu luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya saat bacakan firman Tuhan ini keseluruhan Filipi ini, luar biasa Paulus dapat menghadapi tantangannya. Tantangan untuk pemberitaan Injil atau karena Injil, dia juga mengorbankan yang luar biasa yang dia hadapi. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang saya alami ini, jemaat yang saya buka, jemaat yang saya tetapkan, atau kelompok yang saya melayani, dan itu jangan dihadapi seperti yang saya alami dalam hidup saya. Bapak Ibu, itu sebabnya saya sengaja ambil misionaris punya cara luar biasa yang dulu hadapi. 1-2 tahun itu prosesnya luar biasa dalam pertumbuhan itu. 3-4 tahun, ya kami hampir tahun 63 atau 62 itu masuk tinggi, tetapi kami betul-betul menerima itu tahun 70-an lebih. Itu baru kami sudah mengenal, kami sudah mengerti Injilnya dan cara pelayanannya dan lain-lain. Baru kami telah menerima itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena pertumbuhan Injil ini jemaat harus bertumbuh bertambah dan itu seperti dalam persekutuan. Bapak Ibu, kami mengucap syukur hari ini banyak perubahan yang telah terjadi. Kami sudah menerima Yesus, kami sudah dibaptis dan banyak hal yang kami telah menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Tapi ada beberapa hal penting yang dalam ayat yang kami tadi baca itu ada 2 hal penting. Dari ayat pertama sampai dengan ayat 5 itu saya bagikan 2 hal penting. Pertumbuhan dalam persekutuan adalah kasih. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, jemaat yang bertumbuh bertambah dalam persekutuan itu adalah kasih. Kasih itu prioritas. Paulus menguatkan kepada jemaat Filipi bahwa pertama adalah harus ada nasihat. Dalam ayat-ayat ini ada nasihat dalam persekutuan itu dan ada penyimpulan kasih dalam persekutuan itu, dan dalam persekutuan itu juga ada persekutuan dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dalam persekutuan dengan roh, maka ada dalam kasih juga kasih mesra dan belas kasihan.
Paulus dalam menguatkan kepada mereka harus cara ini ya, dari kelompok ini dan persekutuan ini harus maju dalam persekutuan ini maju dan bertambah karena dasarnya firman Tuhan seperti ini. Paulus menguatkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus, Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang daripada Paulus, bahwa Paulus dia mengejar keyakinan orang sampai dengan pertobatan Kristus Yesus yang telah tobatkan dia dalam perjalanan Damsik. Dia betul-betul bertobat dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepada Paulus turut melakukan dan firman yang diberikan oleh Allah kepada Kristus dan Kristus kepada Paulus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia membuka dan bos atau persekutuan di Filipi, atau dia membuka penginjilan di Filipi, dan dia harus hadirkan atau membuka pos itu, dia tidak pernah tinggalkan. Ya, tapi setelah dia buka, dia memuji mereka. Pertama dia mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian dia memuji mereka dalam persekutuan mereka itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mau bahwa persekutuan yang mereka memulai itu harus dengan Injil dan mereka harus jalankan dengan itu. Maka Paulus sepakat mereka karena persekutuan itu oleh karena Injil. Itu dasar Paulus. Yang kedua adalah karena persekutuan ini karena Roh Kudus yang ada pada tengah-tengah kita dalam persekutuan itu, Roh Kudus itu akan bekerja. Maka Paulus dalam menguatkan kepada mereka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ada peliburan kasih. Itu bukti nyata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukti nyata bahwa ada sekelompok jemaat atau persekutuan itu sudah ada Roh Kudus hadir di situ. Roh Kudus akan menolong. Bapak Ibu, kisah para rasul itu, Bapak Ibu bisa belajar itu di pasal 2 ayat yang 41 dan 47. Roh Kudus turun. Pertama-tama Tuhan Yesus Kristus minta kepada jemaat Tuhan itu bahwa mereka menunggu sampai dengan akan penolong yang akan turun kepada kamu. Bahwa penolong itu akan turun dan akan bekerja yang luar biasa pelayanan mereka. Itu yang Paulus melihatkan kepada jemaat Filipi, bahwa jemaat Filipi mereka dapat mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dengan pasal pertama terus semua terus ke sana itu, apa penyebab dengan ini, apa penyebab dan pertumbuhan ini? Penyebab adalah Injil, itu utama. Dari Injil itu yang kami berkumpul atau kami ada dalam persekutuan ini. Injil itu akan membuka hati setiap orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Injil itu akan membuka hati, dan Injil itu juga, dan kami ada dalam Injil, dan Roh Kudus akan turun. Itu lebih daripada dan kuasa-kuasa yang lain, sehingga Roh Kudus itu penuh kita melengkapi semua, sehingga mereka bisa dapat berjalan dengan persekutuan ini yang baik. Yang berikut juga Paulus menekankan bahwa kasih mesra dan belas kasihan itu bisa perasaan juga menekankan bahwa mengasihi satu sama yang lain, dan mereka berdoa dan membagikan roti, makan, berdoa, makan bersama, dan membagikan segala sesuatu kekayaan mereka yang ada. Kasih mesra itu bukti, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa persekutuan mereka itu harus dapat, dan persekutuan mereka itu harus bertambah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sempurnakan sukacitamu. Itu Paulus sendiri, karena Paulus melihat bahwa persekutuan jemaat itu sudah memulai dengan baik, dan persekutuan mereka itu sudah berkembang, dan persekutuan mereka itu sehati, sepikir, dan sejiwa. Maka Paulus juga mengungkapkan, atau Paulus juga memperkatakan kepada persekutuan yang dilakukan itu, bahwa hati yang sukacita
satu pikiran, satu hati dapat melaksanakan dalam persekutuan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu, Paulus sangat-sangat menolong kepada mereka. Paulus juga menceritakan kepada jemaat Tuhan Filipi bahwa dia apa yang alami dan apa yang dia menerima daripada Kristus Yesus itu. Kalau tidak ada Injil, saya tidak melayani juga, saya tidak ada juga, saya rugi juga. Dia katakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena bagiku hidup itu adalah Injil, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Kristus dan mati adalah keuntungan juga. Bapak Ibu lihat ayat 41-21. Ya. Paulus mengaku bahwa tidak ada Injil, ya saya tidak ada juga. Saya tidak harapan dan saya tidak ada dalam hati saya sukacita itu. Tetapi karena Injil saya sukacita yang luar biasa, karena saya sudah menerima Yesus Kristus dan saya juga masuk dalam penjara karena ini. Karena persekutuan jemaat yang sudah memiliki itu adalah pegang terus, karena saya masuk ini, karena Injil saya masuk tahanan, saya masuk lembaga karena Injil. Tapi jemaat yang saya sudah layani tidak boleh lepas. Persekutuan itu harus jalan terus sampai dengan sepanjang hidup. Paulus menguatkan kepada jemaat Filipi juga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena sempurnakanlah sukacita Paulus di tengah-tengah dalam sukacita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang jemaat Tuhan dalam mengikuti, dalam melaksanakan dan karena Injil itu, dan satu hati, satu pikiran dan sukacita yang baru, satu tujuan, sehingga Paulus mengatakan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu Paulus juga minta kepada jemaat Tuhan di sana jangan melakukan kepentingannya sendiri dalam persekutuan itu. Paulus juga menekankan hal demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam persekutuan itu tidak boleh ada kepentingan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kepentingan diri sendiri. Hendaklah rendahkan diri dan utamakan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak boleh bawa satu hal ini, kita semua sangat penting, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik kami yang PPJ atau kami yang PPJ gereja atau siapa saja dalam persekutuan, kita tidak boleh bawa kepentingan sendiri. Salah satu contoh bahwa saya ini orang pertama, jadi saya yang harus gereja ini saya punya, ini saya punya, ini saya punya, itu saya punya, ini tidak ada. Ini siapa punya Bapak Ibu? Kita semua sama, pelayan. Kita adalah pengikut Kristus. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita adalah pelaksana dan kita mengikuti perintah Tuhan. Ya, mohon maaf kalau kata-kata saya hari ini. Saya bilang ya, saya yang bawa gereja ini, jadi saya yang penting. Saya tetap ada di sini. Saya tetap makan minum di sini hasil daripada gereja ini. Oh, itu maaf. Saya tidak. Tapi gereja ini kita tahu modal semua yang ada di sini bahwa kita tahu untuk masa depan kita, anak-anak kita. Jangan hinakan gereja Kemahi Indonesia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Di mimbar ini tidak boleh ada satu orang yang memiliki seperti saya. Kalau saya buka ya saya harus memiliki sampai ke masa tua saya mati di sini. Alhamdulillah. Memang kalau nama baik, terima kasih banyak Bapak Ibu mempertahankan nama baik itu. Ada beberapa PPJ yang saya ada di sini. Tetapi untuk iman dan gereja itu adalah siapa punya Tuhan. Dan kita hanya pelaksana. Dan kita apa? Kita ada untuk mendatangkan Kristus Yesus yang kedua kali, bahwa semua orang yang ada di sini kami akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam persekutuan yang kita lakukan
keluarga itu, orang itu, dan ada masalah atau tidak, ada kekurangan atau tidak. Itu yang memang Tuhan mampu di sini. Kita harus kontrol. Bapak Ibu misionaris yang di sana dia tidak bawa hanya Injil toh. Tidak. Orang pada waktu perubahan gereja yang terjadi, orang bilang begini, misionaris kulit putih itu tidak buat apa-apa. Orang bilang begitu, aku saya belum naik. Kita punya orang tua, pendeta luar basic, keliling lapangan panjang di Selimo itu, dia juga tangan sosial, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di keliling Selimo, lapangan yang sebelah menyebelah itu, dia keliling pakai sawah. Orang masukkan sapi, masukkan kambing, bebek, ayam, dan ternak lain yang masuk. Saya baru tangkap itu Pak Pendeta, terima kasih kemarin dalam pertemuan kita. Bagaimana kalau kita buat sesuatu di tengah jemaat di kelompok ini? Kita hanya di sini sebagai orang Tuhan yang kita tekankan hanya firman Tuhan saja, tetapi sosial itu berbentuk pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Jadi kita harus kembangkan dalam kelompok ini. Misionaris dalam buat itu, kok bawa ayam satu pasang ini ke gereja semua di sana dan kamu lihat sampai dan bagi jemaah. Dia bilang begitu. Bilang kau bawa sapi ini sampai dengan bawa ke sana kau bagi. Papa Leo ada dia. Papa Leo dapat sapi juga di Burung sana. Pak Nabel dapat sapi kau tidak? Sapi dan tidak? Dapat kau? Itu dia bawa ini firman Tuhan, tapi juga dia mendukung dengan sosial juga. Jadi pada waktu perubahan orang bilang itu misionaris tidak buat apa-apa, tapi tidak. Mereka paham dengan sosial dan rohani itu luar biasa dalam pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mensejahterakan yang Injil Tuhan, kita mau mensejahterakan mulut dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat kita yang bertumbuh berkembang, itu adalah persekutuan. Dalam persekutuan itu segala sesuatu ada jawaban di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu ada jawaban di situ. Baik berkat jasmani dan berkat rohani, dan juga dan apapun yang keluhan mereka, dan keluhan kita yang ada di situ, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sakit penyakit pun juga kita ada di situ karena ada kelompok itu bisa menangani, bisa menolong. Itu sebabnya Paulus kita daripada kita bahwa utamakan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu bisa lihat itu dan kita para rasul pasal 2 ayat 45 sampai dengan 47. Oleh karena itu, mari saya dan Bapak Ibu bahwa Paulus juga menegaskan dan lebih dahulu bahwa karena ini saya masuk dalam penjara. Kenapa Paulus masuk dalam penjara? Karena Paulus dan teman-teman mereka buat mujizat yang luar biasa di tengah-tengah orang Yahudi di situ. Akhirnya dan mereka tangkap Paulus dan masukkan lembaga. Tetapi dia ada di lembaga tapi tidak berdiam di sana. Dia harus menguatkan jemaatnya sehingga jemaat itu tetap maju. Dia masuk ke dalam lembaga tetapi jemaat itu tetap berkembang terus. Dan sukacita itu ada terus. Dan juga dengan iman mereka harus bertumbuh dan berkembang dan bertambah jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena bekerja untuk memberi buah. Karena ini dalam persekutuan itu memberi buah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan terdapat dalam persekutuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam persekutuan itu atau kita ada di mana saja, kita tidak boleh bawa saya, tapi kita harus mementingkan orang lain. Kita harus mementingkan jemaatnya, kita harus mementingkan juga menjaga bersama. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu mari utamakan orang lain, utamakan pertama adalah utamakan
hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, bahwa kita harus memperhatikan kepentingannya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah jelas menguatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di mana Paulus telah menunjukkan, dan juga Paulus telah menguatkan karena hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Tuhan berarti Injil yang ada kita sudah terima, Injil yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengenal Injil itu, kita sudah mengerti Injil itu, dan kita sudah tahu persekutuan itu seperti apa. Dan persekutuan ini bukan saja orang lain, tapi persekutuan di dalam diri saya itu. Dan persekutuan itu juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ada banyak cara juga. Ya, kita harus tahu bahwa persekutuan itu adalah persekutuan di dalam rumah tangga kecil itu juga ada pertama. Itu dasar daripada persekutuan kita. Dari rumah tangga kita, bapak, ibu, dan anak-anak kita itu, kita keluar, dan kelompok keluarga juga ada. Dari kelompok keluarga ada, kelompok yang lain-lain juga ada, dan kelompok seperti hari ini. Oleh karena kami sudah buat dan kelompok, maka jemaat kita sudah mulai maju. Jemaat kita sudah mulai bertambah. Itu bukti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Tuhan yang telah membuka dan kita jalani. Dan ke depan kita mau buat apa? Itu ada pada program pelayanan kami. Tetapi jemaat Tuhan, mari libatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai kita sudah mengenal Injil Kristus, dan kita libatkan dalam persekutuan kita ini. Persekutuan ini adalah sangat-sangat penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, persekutuan yang kita buka ini adalah bukan kepentingan hamba Tuhan, bukan kepentingan DPD, tetapi kita melihat kepentingan besar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kepentingan pertama adalah utamakan Tuhan, dan kepentingan yang kedua adalah kita harus bertumbuh, kita harus maju, dan kita bertumbuh bukan saja orang tua kita, anak-anak generasi penerus itu. Sekarang kita pusing dengan generasi penerus itu. Kita mau bawa generasi penerus ke mana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada lingkungan banyak, ada pengaruh banyak yang telah terjadi. Oleh karena itu kita selalu siap dalam persekutuan itu. Dan persekutuan itu kita banyak berkat yang kita terima. Dalam arti dalam persekutuan itu kita menjelaskan kepada firman Tuhan bahwa dari dua ajaran-ajaran yang masuk, penyesat-penyesat yang akan masuk, perkembangan dunia sekarang kita sudah tahu di sini, Bapak Ibu. Dan persekutuan yang ini juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hamba-hamba saja, tetapi kita akan teknik dari hamba-hamba Tuhan ini kita akan melakukannya. Kalau kita saja yang membantu juga jemaat Tuhan tidak paham, karena kita harus bisa bawa PA dalam kelompok itu, supaya kelompok itu bisa cari sendiri. Ayat ini maksudnya apa? Dan firman Tuhan ini maksudnya apa? Dan firman Tuhan ini bunyinya seperti apa? Nah, itu bisa Bapak Ibu sudah tahu dan bisa mengerti dan paham Injil Tuhan itu. Nah, dari situlah kita mengerti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari situ kita mengerti dan kita juga jemaat kita juga bertambah. Dalam arti kita ada, tapi jemaat dari luar akan melihat kita bahwa itu jemaat kita ini, mereka buat kelompok ini, dan ada sukacita, ada damai, dan juga ada penghiburan, ada sehati, sepikir, dan mereka ada kesatuan yang luar biasa. Dan juga segala berkat yang ada milik bersama, seperti kisah para rasul pasal yang kedua itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu kita harus
kelompok ini bisa paham dan bisa mendengar. Dan kelompok yang kita buat, mari dibatkan semua seluruh jemaat yang ada, karena di situ kita ada pertemuan, karena di situ kita ada bisa bertambah. Jemaat kita yang sudah terdapat sudah ada, tapi jemaat yang lain bisa bertambah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kita ada oleh karena Kristus, oleh karena Injil, dan kita ada, dan kita maju, dan kita bersukacita iman, dan kita bertumbuh dan bertambah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena ada dalam jemaat yang bertumbuh bertambah adalah dalam persekutuan. Mari Bapak Ibu, apa yang kita bukai, kita lihat kesimpulan ayat yang terakhir dan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Bapak Ibu buka semua itu. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita harus memperhatikan bahwa hidup bersama, menaruh dan pikiran bersama dalam Kristus Yesus, sehingga kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, saya baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat penting untuk kita semua adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu kata lain, ya, persekutuan kita ini. Jadi kita jangan jauhkan Bapak Ibu, baik di kelompok yang ada di sana maupun ibadah-ibadah umum. Disitulah kita ada pertemuan. Disitulah kita dalam persekutuan itu kita ada dalam pertemuan, dan jemaat kita bisa bertambah. Karena itu jangan jauhkan. Iblis punya caranya begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita hari ini aktif, esok aktif, tetapi lusa kita tinggal 1 hari. Berikutnya tinggal lagi, berikutnya tinggal lagi. Ya, itu selamanya Iblis diajak kita. Coba kita itu, saya bilang ini. 1 hari yang rajin, ya Bapak Ibu dalam persekutuan itu rajin ya. Rajin, hari ini juga, minggu ini juga datang, minggu besok juga datang, tetapi minggu berikutnya itu tidak datang. Baru minggu berikutnya tidak datang, minggu berikutnya tidak datang, itu lagi di kelompok ini. Ini setiap bahwa kita sampai dari jauh ke sana, itu ini bukti. Hari ini tidak datang, hari minggu juga, hari minggu juga Bapak Ibu saya ingin perhatikan. Setiap kali kami ada berdiri di depan itu kami orang ini dia selalu masuk. Hari besoknya kita lihat satu kali datang. Tapi selamanya tidak ada lagi, 1-2 bulan di sana baru muncul. Itu yang kami lihat di situ. Bapak Ibu pikir bahwa orang ini hanya salam-salam saja. Tetapi kita perhatikan itu. Oleh karena itu mari. Paulus bilang di sini apa? Firman Tuhan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu banyak, tetapi menurut firman Tuhan ini adalah pertemuan itu adalah persekutuan kita di gereja itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi satu hal ibadah kita, ya pertemuan ibadah kita itu sudah jelas itu bunyi firman Tuhan. Seperti biasanya oleh beberapa orang. Jadi itu firman Tuhan tunjukkan seperti biasanya, ya seperti biasanya, dan beberapa orang yang mereka lakukan seperti biasanya oleh beberapa orang. Ya itu sudah jelas. Seperti biasa itu dia sudah memulainya sampai dengan hari ini juga dia itu masuk firman Tuhan.
kecuali dia halangan atau kecuali dia sakit. Jadi beberapa orang Tuhan tahu, Paulus tahu, yang Tuhan tahu. Tetapi marilah kita saling menasihati satu sama yang lain. Ini yang sangat penting bagi kita semua. Bapak Ibu, dan kita harus menasihati satu sama yang lain. Menasihati pagi. Nasihat itu mendorong untuk kita bertumbuh dalam iman kita. Karena itu Bapak Ibu, kita hanya belajar 2 ayat saja. Pertama, dan renungan kita pagi ini adalah jemaat yang bertumbuh bertambah dalam persekutuan. Ada beberapa hamba Tuhan, 2 minggu kemarin, Bapak Pendeta juga mengajar kita bahwa ada Bapak Pendeta dan Bapak Iban sampaikan juga itu firman yang kita mendorong supaya kita harus main dalam firman Tuhan. Dan pagi ini kita belajar firman Tuhan, jemaat yang bertumbuh bertambah dalam persekutuan. Persekutuan itu adalah bertumbuh dalam persekutuan adalah kasih nyata. Kasih nyata itu adalah kita semua yang ada di tubuh kita bahwa aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus bagi kita sehingga gereja ini tetap mempertahankan atau firman Tuhan itu tetap mempertahankan di dalam diri kita. Pertumbuhan dalam jemaat juga jangan kita mempertidak, tetapi kita harus melihat kepentingan orang lain juga. Bukan saya bicara, tapi Paulus mendorong kita bahwa kita harus ada dan kita harus melaksanakan kepentingan banyak orang.